atau mungkin nanti ini database instability ya, paling sering nanti ada loop nanti di broadcast ROM, jadi dia paketnya tidak akan sampai kalau tidak diaktifkan STP-nya gitu. Nah, syukurnya pada Cisco itu STP-nya sudah langsung aktif. Nah, jadi sekarang langsung saja kita coba bikin satu switch, dua atau tiga, dua dan tiga switch menggunakan mode link redundant. Nanti cek apakah spanning tree protokolnya sudah aktif atau belum. Nah, kita coba buat link. Ya, ini saya buatnya auto saja, langsung auto. Ini buat dua link. Kalau kita cek switchnya, dia akan jadi menunggu sebentar ya. Ini menginisiasi link, terus secara otomatis switch akan mengaktifkan spanning tree-nya. Jadi kalau spanning tree itu memang kalau kita bikin dua link yang redundant, dia otomatis akan menginisiasi dan menentukan link mana yang menjadi priority. Otomatis spanning tree protokolnya aktif. Jadi kita tidak perlu mengaktifkan, cuman kita harus tahu kalau di sini ada sistem spanning tree protokol yang aktif. Nah, kalau di sini kita lihat otomatis FA01 akan menjadi root, kemudian fast Ethernet 01 menjadi root, fast Ethernet 02 menjadi alternatif backup link. Ya, fast Ethernet 01, ini fast Ethernet 02 gitu. Nah, otomatis begitu. Nah, kalau kita coba matikan fast Ethernet 01, anggap saja fast Ethernet 01 ada gangguan, terus tiba-tiba linknya mati, linknya putus. Nah, otomatis otomatis fast Ethernet 02 menjadi link rootnya. Jadi dia sudah otomatis mengkonfigurasi sendiri gitu. Kemudian kalau config-nya kita kembalikan lagi. Nah, coba kita bikin misalnya ada switch satu lagi, mungkin di gedung yang ketiga atau di ruangan lain, dia menggunakan tetap sama koneksinya, sama-sama redundant misalnya. Terus topologinya kita bikin ring. Ini ringnya tidak kelihatan. Oke, terus mereka saling terkoneksi. Jadi nanti si switch nanti yang bebas menentukan arahnya mau lewat jalur yang mana. Ini. Nah, kita bisa lihat di sini fast Ethernet 01 masih menjadi rootnya. Jadi ini link utama fast Ethernet 01 masih menjadi link utama. Jadi nanti misalnya kita mau ke switch 2, dia akan melewati, karena ini link utama, dia melewati switch 1 dulu baru ke switch 2. Jadi dia tidak langsung. Sedangkan pas Ethernet 03 dan 04 ini designation. Tapi nanti kalau misalnya kita coba ping, karena ini topologi seperti ini, dia topologinya ring ya, ini topologinya ring, dia akan melewati dulu jalur switch 1 baru ke switch 2. Kecuali misalnya jalur switch 1-nya mati, baru dia akan langsung. Jadi malah sebagai backup. Kita bisa coba masing-masing
koneksi, kita kasih koneksi ya. Ini ya. Terus dikasih IP 192.168.1.1 seperti biasa. Dan ini juga 1.2. Ini 1.3 ya. Nah, coba kita ping ke IP 1.3, ping 192.168.1.3. Pakai mode simulation biar kelihatan larinya kemana. Enter, ulangi, play. Nah, ini pakai mode simulation, dia akan ngeping, terus paketnya lewat sini. Nah, yang ini. Begitu juga kembalinya, paketnya yang kembali, paket ECMP-nya yang kembali lewat switch 1 dulu, muter jadinya, karena topologi seperti ini. Karena kita sudah menentukan nih kalau spanning tree-nya lewatnya link utamanya lewat sini, lewat pas Ethernet 01. Speednya tambahin aja ya nanti ya. Nah, berikutnya kita bisa mendisable spanning tree. Misalnya kita nggak mau nih ada spanning tree di switch kita. Jadi biar dia memilih jalur terbaik berdasarkan langsung ke linknya. Tapi nanti permasalahannya akan seperti ini ya. Nih, contohnya saya disable spanning tree-nya. Nah, kalau disable gampang saja, tinggal configure T, auto configure T, terus no spanning tree, terus VLAN-nya. Kalau settingan default setiap switch itu pasti VLAN-nya VLAN 1. Jadi kita no spanning tree VLAN 1 gitu. Nanti kalau misalnya ada VLAN yang lain silahkan disesuaikan. Tapi ini VLAN 1 karena ini default. Nah, nanti misalnya Anda menggunakan VLAN yang lain antar protokolnya, ya silahkan disesuaikan dengan masing-masing VLAN yang dibuat pada switch gitu. Nah, ini misalnya no spanning tree, komennya buat menghilangkan spanning tree-nya pakai no spanning tree VLAN terus nomor VLAN-nya. Itu ya, jelas ya. Nah, tinggal di enter. Nanti otomatis spanning tree-nya hilang. Itu dilakukan di setiap switch yang ada spanning tree-nya, dihilangin semuanya. Tapi masalahnya nanti ini saya kasih contoh. Ketika dia ngeping, bisa nggak ya? Nah, ternyata ya pingnya TTL-nya malah jadi lebih tinggi gitu. Nah, ini kan time-nya lebih tinggi, time out dia, karena dia muter di sini, bingung mau lewat yang mana gitu. Itu makanya perlu otomatis spanning tree itu harus aktif, karena kalau tidak aktif dia nanti kalau misalnya topologi jaringannya model sudah ring seperti ini dengan dual connection, spanning tree-nya maka harus aktif. Spanning tree protokol itu dia menggunakan speed untuk menentukan mana yang menjadi priority pada koneksinya. Nah, ini priority-nya kalau jadi ini ya nilai cost-nya ya. Cost-nya 2, 4, 19 sama 100. Jadi semakin tinggi cost-nya maka akan semakin rendah priority-nya. Nah, ini misalnya yang 100, misalnya yang
gigabit itu costnya 2. Jadi ini semakin tinggi, semakin kecil nilai costnya, maka dia akan menjadi priority yang paling tinggi sebagai koneksi rootnya. Nah, jadi kalau untuk mengganti nilai ininya, untuk mengganti nilai costnya, tinggal diturunin aja speednya. Untuk mengganti root priority-nya, tinggal diturunin speednya pada masing-masing interface. Gitu. Ya, kira-kira begitu saja untuk perkuliahan ini. Nah, kalau Portfast ini dia melewati proses learning dan listening, karena kita langsung menentukan port yang akan digunakan sebagai port STP-nya. Nah, kalau defaultnya STP port stage itu memerlukan waktu beberapa detik, jadi dia blocking 20 detik, sekitaran 20 detik, kemudian dia listening dulu 15 detik, learning 15 detik. Nah, totalnya sekitar hampir 1 menit ya, 1 menit. Jadi 45 detikan sampai 1 menit untuk mempelajari posisi switch dan port face-nya, baru dia akan mengkonfigurasi otomatis. Ya. Nah, jadi untuk langsung forward tanpa melalui listening dan learning, jadi step listening dan learningnya dilewati, maka digunakan port face. Tapi ini cocoknya, kalau di sini katanya cocoknya hanya untuk port yang mengarah ke end host. Jadi yang mengarah langsung ke PC. Nah, itu. Jangan kalau yang ke switch, antara switch tidak direkomendasikan diaktifkan port face-nya, karena nanti fungsi STP aslinya malah jadi hilang, jadi tidak gitu. Nah, caranya kalau mau mengkonfigurasi port face itu, maka internet ring face Ethernet 1 sampai 4 spanning tree port face gitu. Ini konfigurasinya. Di ring-ring yang mau ke end host itu dijadikan sebagai spanning tree port face. Spanning tree port face. Nah, maka ketika munculkan kabel ke switch akan langsung kuning. Interface misalnya fast Ethernet, kita memaksakan port face-nya fast Ethernet 0, misalnya tadi 0341234 ya, berarti 5 sampai 10. Interface fast Ethernet ring, interface ring fast Ethernet 05 sampai 10 misalnya. Nah, ini spanning tree-nya modenya port face. Nah, jadi ini koneksinya port face. Terus kita coba bikin satu koneksi menggunakan port 5. Ini ke port 5 ya, ke port 6. Berikutnya yang terakhir, ini adalah keterangan tugas. Jadi silahkan Anda menyelesaikan model koneksi seperti pada tampilan layar. Jadi nanti ada VLAN, masing-masing port dikasih VLAN sesuai menggunakan ini masing-masing ya. NIM ini 1, NIM-nya +1, terus kemudian ini NIM Anda, ID NIM Anda masing-masing. Jadi biar unik. Terus alamat IP-nya silahkan disesuaikan. Jangan yang terserah saja mau pakai alamat IP berapapun. Yang penting jangan sampai tabrakan. Ini masih ada yang tabrakan alamat IP-nya.
subnetnya masih ada yang tabrakan, nanti tolong dibedakan. Terus koneksinya menggunakan redundant link. Jadi ini port STP-nya aktif, terus Anda tentukan priority-nya masing-masing, pastikan priority-nya satu sebagai link root, satu sebagai link backup. Tuh. Terus juga gunakan intervalent routing. Nah, mungkin nanti akan jadi model seperti ini. Jalankan intervalent routingnya, terus atau terus anda coba apakah model seperti ini bisa berjalan gitu. Jalankan intervalent routingnya. Materi intervalent routing sudah dibahas pada minggu sebelumnya, jadi ini tugasnya double digabung sekalian, konfigurasi STP dan intervalent routing. Oke. Demikian saja. Semoga selamat belajar dan semoga sukses.